Shalom. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu SHM GKI Yerusalem bersama Kak Sela, Kak Nata, Kak Evi. Nah adik-adik, puji Tuhan karena pagi hari ini kita berkumpul di tempat kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat satu buah pujian yang berjudul Selamat Datang di Sekolah Minggu. Adik-adik berdiri ya. Kau di tengah kami dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman dan pulang kau minggu depan suka datang bulan. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita akan menaikkan doa yang akan dipimpin oleh Kak Nata. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Jikalau pada saat ini anak-anakmu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan dalam ibadah SHM GKI Yerusalem ya Tuhan, tolong Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita angkat satu buah pujian lagi berjudul I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam lagi. Aku cinta Yesus dalam lagi. Kita pindahnya dalam lagi. Kita pindahnya dalam lagi. Aku cinta Yesus, handalen indah.
Aku cinta Yesus, andalin indah, cinta Tuhan, andalin indah, cinta Tuhan, andalin indah. Shalom adik-adik semua, senang sekali hari ini Kak Yoska bisa bertemu dengan adik-adik semua yang ada di rumah secara online. Topik firman Tuhan yang akan kakak bawa hari ini adalah surga tempat tinggal orang percaya. Sebelum kita membahas topik tersebut, mari sama-sama kita berdoa agar adik-adik yang ada di rumah bisa fokus untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu kembali datang kepadamu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami dan menyertai kami, supaya kami bisa fokus dan konsentrasi mendengar firman Tuhan yang kakak sekolah minggu bawakan, supaya firman itu nanti bisa kami simpan di dalam hati kami, dan menjadi penuntun buat langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari sama-sama kita membaca nas Alkitab yang terambil dari Wahyu pasal 21 ayat yang ke-22 sampai ke-27 dengan perikop Yerusalem yang baru. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin untuk firman Tuhan. Nah adik-adik, bacaan kita tadi berasal dari pengalaman salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Sewaktu Rasul Yohanes ditahan di Pulau Patmos, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yohanes. Dan dalam penglihatan Yohanes, Tuhan Yesus bersinar seperti matahari. Tuhan Yesus pun berkata kepada Yohanes, "Jangan takut, dahulu aku mati, sekarang aku hidup kekal." Kemudian Tuhan Yesus menganugerahkan penglihatan atau pewahyuan kepada Yohanes, sehingga Yohanes bisa melihat gambaran tentang masa depan. Salah satunya adalah gambaran tentang langit dan bumi baru yang disebut kota Yerusalem baru. Pertama-tama, Yohanes mendapat penglihatan bahwa langit dan bumi tempat kita tinggal saat ini nih sudah lenyap dan digantikan oleh kota kudus Yerusalem baru yang turun dari sorga dan bercahaya memancar seperti batu permata yaspis dan bersinar mulia seperti kristal. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini adik-adik. Yohanes juga menggambarkan kalau di kota Yerusalem baru ini tidak ada lagi matahari atau bulan, tapi kemuliaan Allah lah yang akan terus-menerus menjadi sumber penerang di sana, sehingga tidak ada lagi malam hari atau kegelapan di sana. Intinya adik-adik, tempat ini dipenuhi dengan hal-hal yang sangat indah, ajaib, dan luar biasa yang tidak pernah terjadi atau kita alami di bumi dan alam semesta saat ini. Lalu, dari kesaksiannya, Yohanes juga mendengar suara keras dari tahta Tuhan yang berkata, "Mulai sekarang,
Tuhan akan berdiam bersama umat-Nya dan mereka semua akan hidup bersama-sama. Di langit dan bumi yang baru ini tidak akan ada air mata karena tak seorang pun menderita sakit dan tak seorang pun akan mati. Hal-hal itu sudah lenyap untuk selamanya. Luar biasa sekali bukan kota Yerusalem baru ini adik-adik? Kita semua pasti sangat ingin tinggal di sini. Tapi menurut penglihatan Yohanes, tidak semua orang yang pernah tinggal di bumi kediaman kita saat ini dapat menghuni langit dan bumi yang baru tersebut. Nah, jadi nas yang baru kita baca tadi juga sudah mencatat bahwa orang-orang yang suka berbuat jahat, tidak menyesali perbuatan dosa, dan tidak bertobat sama sekali selama hidup di bumi, tidak akan masuk ke kota Yerusalem baru atau surga itu adik-adik. Tercatat juga bahwa hanya orang-orang yang namanya tertulis di kitab kehidupanlah yang akan masuk ke kerajaan Allah itu. Lalu orang-orang yang tertulis di kitab kehidupan itu seperti apa sih Kak? Nah, Tuhan telah bersabda bahwa dunia baruku ini disediakan bagi anak-anakku, yaitu mereka yang setia kepadaku. Aku akan menjadikan semuanya baru. Sungguh, kau akan lihat nanti. Nah, jadi orang-orang yang namanya tertulis di kitab kehidupan dan hidup kekal bersama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang setia percaya dengan Tuhan Yesus seumur hidup mereka di bumi, setia mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri, dan juga bertobat menyesali dosa yang dilakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi, apakah adik-adik yakin bisa masuk ke surga? Tentu saja kita anak-anak Tuhan harus yakin dan percaya ya bahwa kita diperkenankan untuk masuk ke surga karena kita anak-anak Tuhan yang percaya sudah memperoleh anugerah atau jaminan keselamatan dari karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan hal itu tertulis pula di Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekian firman Tuhan yang kakak bawakan hari ini. Semoga apa yang sudah adik-adik dengar dan pelajari bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik semua, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Yoska. Nah, semoga firman Tuhan tadi dapat jadi penerang dan pelita bagi kita semua. Amin. Amin. Baiklah adik-adik semua, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Diingat, persembahannya dimasukkan di dalam amplop dan juga diantar ke MPH Majelis Teologi K Yerusalem lantai 2 dan dimasukkan ke dalam kotak persembahannya adik-adik semua. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan berdoa. Kakak yang akan pimpinnya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, dan juga pada saat ini kami ingin mengumpulkan sebagian dari apa yang kami dapatkan di dunia ini. Tolong kau berkati persembahan ini agar persembahan ini dapat menjadi persembahan yang hidup. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Anak-anak Tuhan katakan amin. Baiklah adik-adik semua, sembari persembahan dikumpulkan, kita akan satu pujian dengan judul Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Kita akan menjadi ini sekali lagi adik-adik semua.
kekal selamanya. Ya, baiklah adik-adik semua, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh kakak sendiri. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dan di kalau pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dan juga pada saat ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita firman-Mu dan juga memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga pada saat ini kami ingin mengakhirinya dan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Tolong memberkati aktivitas kami agar dapat menjadi aktivitas yang berguna bagi kami dan juga terlebih untuk Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Anak-anak Tuhan katakan amin. Baiklah adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu bab pujian dengan judul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Masih dengan sikap berdiri ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dah menari. Ada di dalamku, bukan menari seperti dah menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dah menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dah menari. Kita akan berjanji sekali lagi adik-adik semua. Ada di dalamku, bukan menari seperti dah menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dah menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dah menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dah menari. Baiklah adik-adik semua, terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengikuti ibadah sekolah hari Minggu GKI Yerusalem dari awal sampai pada akhirnya hari ini. Nah, adik-adik semua, kakak-kakak di sini juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada adik-adik semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Nah, baiklah adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.